Akhir-akhir ini pemberitaan soal pemain diaspora timnas didekati klub-klub Liga 1 Indonesia kembali bergema. Di posisi sekarang, beberapa pemain diaspora kita belum mempunyai klub alias status pre-transfer pun, termasuk ketika mereka bermain di Eropa sana, menit bermain mereka pun tidak banyak. Sehingga muncullah sebuah dorongan dalam tanda petik, daripada bermain di Eropa, menit bermain sedikit didapatkan, mending main aja di Liga 1 Indonesia. Menit bermain otomatis akan meningkat. Oke, sebelum lebih jauh, aku pernah bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tomideski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Ya, sejak bulan April tahun 2025 kita sudah membahas soal geliat yang dilakukan klub Liga 1 Indonesia untuk mendekati pemain-pemain diaspora. Bukan hanya dari kompetisi domestik Indonesia, di kawasan Asia Tenggara pun melakukan hal serupa. Aku buka saja. Misal, di bulan April kala itu kawan-kawan, Eliano Renders didekati oleh Selangor, klub dari Liga Malaysia. Mereka sudah melakukan komunikasi sebanyak 3 kali dengan berbagai macam tawaran yang diberikan oleh Selangor. Pihak keluarga dari Eliano tetap bersikukuh, kalau bisa, kalau memungkinkan, nggak usah dulu main di kawasan Asia Tenggara, tetap stay di Eropa. Nah, sekarang seperti yang kita ketahui, ada beberapa pemain dari diaspora timnas kita statusnya sudah free transfer. Nah, kalau kita bicara hal tersebut, mau klub manapun di belahan dunia, wajar, normal untuk mengajukan yang nama tawaran dari Liga 1 kek, dari Liga Malaysia kek, dari Liga Vietnam, dari Liga Inggris, Liga Spanyol, wajar. Tinggal bagaimana win-win solution, bagaimana keputusan daripada pemain itu sendiri. Nah, tapi jujur, aku cukup resah mendengar semakin bergemanya, daripada bermain di Eropa, menit bermain tidak banyak, mending main aja di Liga 1 Indonesia, menitnya otomatis lebih banyak. Aku nggak mengatakan itu salah ya, statement kawan-kawan, tetapi resah aja. Resahnya kenapa, Bang Tom? Kita masih ingat di awal-awal proses proyek naturalisasi ataupun pencarian pemain diaspora ini, satu prinsip yang kita pegang, mereka tetap harus bermain di Eropa. Beda cerita kalau misalnya usianya sudah masuk kepala 3 ataupun 33, 34, case seperti Jordi Amat kawan-kawan ya, tentu ia pun akan sangat sulit bersaing di sana di Eropa. Sekarang di GDT pun ia sulit bersaing, dan di posisi itu penting bagi Jordi Amat pun untuk mencari yang namanya menit bermain. Tapi dari case Jordi Amat pun, ketika dia pergi dari Eropa berlabuh ke kawasan Asia Tenggara, tidak membuat secara kualitas pun kuantitatif skillnya ataupun upgrade secara individunya meningkat. Malah suka tidak suka, ia mengalami penurunan. Aku sempat beberapa kali berdiskusi dengan jurnalis dari Malaysia. Ya, mereka pun mengatakan demikian. Kalau bisa pemain-pemain diaspora timnasnya jangan dulu balik di kawasan Asia Tenggara. Yang mereka soroti quality daripada liga-liga yang ada di kawasan Asia Tenggara. Meskipun mereka mendapatkan menit bermain, meskipun mungkin mereka dijamin menit bermain. Nah, sekarang pemain-pemain diaspora, kita katakanlah demikian, sedang dilakukan pencarian gencar oleh timnas Malaysia. Nah, mereka pun mengharapkan, ini nama pun berharap ya. Ya, ketika kita berharap bisa aja nggak sesuai dengan realita. Mereka pun berharap mayoritas pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi ataupun dialih ke warganegaraan tetap mereka bermain di sana. Perihal quality tadi. Oke, kita masuk ke intinya kawan-kawan. Tapi kan sama aja Bang, mereka nggak dapat menit bermain di Eropa sana. Kan sayang. Nah, tadi sudah aku bilang, kalau misalnya pemain yang sudah matang nggak apa-apa, tapi kalau level-level masih 20 tahun, masih muda kayak Rafael Struijk, Justin Hubner dan lain sebagainya, sangat amat disayangkan. Satu,
kita perlu menggarisbawahi makna banyak menit bermain. Oke, pemain diaspora kita hanya sedikit mendapatkan menit bermain di Eropa. Lalu kita bandingkan kalau kalau mereka bermain di Liga 1 akan banyak. Nah, di situ iya secara kuantitatif banyak menit bermain didapatkan, tetapi secara kualitas bisa diperdebatkan. Kenapa? Indonesia ataupun pemain diaspora ketika dapat menit bermain 90 menit di Liga 1, kualitas pertandingan itu berbeda. Kualitas sebelum, saat pertandingan, sesudah pertandingan berbeda treatmentnya, lingkungannya dengan situasi yang ada di sepak bola Eropa. Kita di Eropa main 10 menit, 15 menit, itu high intensitasnya jauh berbeda dengan kualitas Liga 1 Indonesia ini. Tanpa kita mendiskreditkan, kita belak-belakan aja. Liga Indonesia kita peringkat rendah, lebih rendah daripada Liga Kamboja. Apakah itu sebuah kebanggaan? Iya, kalau kita bicara bagi PT LIB, bagi Liga Indonesia, datangnya pemain-pemain diaspora meningkatkan secara exposure. Orang-orang yang datang ke stadion beberapa akhir sekarang, kalau kita bicara home, tidak begitu ramai kawan-kawan, itu bisa sebagai penunjang juga, multivitamin untuk menggait penonton-penonton. Nah, ujungnya apa? Ya, PT LIB selaku operator pasti senang karena banyaknya antusias yang datang ke stadion. Nah, lalu atribut yang lainnya dari sisi kepelatihan, dari sisi infrastruktur. Kalau kita bicara di Eropa ya, ketika mereka memang masih dicadangkan, banyaklah lingkungan-lingkungannya. Nah, di Liga Indonesia, kompetitifnya sejauh mana? Intensitasnya sejauh mana? Kalau kita bicara intensitas permain Liga Indonesia, kan mayoritas itu 35 menit, 40 menit. Sisanya jatuh-jatuh, guling-guling. Nah, kalau misalnya terus-menerus diserapi, disusupi dengan intensitas permainan area Liga Indonesia, kelas Eropa yang dimiliki oleh pemain-pemain diaspora kita akan tersusut pelan-pelan. Aku sempat melakukan wawancara eksklusif dengan Jarahan Keranggar, mantan pemain Persipura Jayapura, Sriwijaya FC yang beberapa kali sempat bermain di Liga Champions Elite bersama klub dari Liga 1 Indonesia. Yang disampaikan Jarahan kepadaku, normalnya pemain sepak bola ketika ia sudah bermain di Liga Champions Elite, tatapannya itu mau bermain lebih tinggi, bukan bermain malah merosot turun. Itu yang diharapkan oleh Jarahan. Dia bermimpi saat itu, ketika sudah bermain di level Asia bersama Sriwijaya dan lain sebagainya, dia mau lebih tinggi. Tapi apa daya, ya puncaknya sampai ia bermain di kawasan Asia Tenggara saja. Tapi udah ada niat usaha yang dimiliki oleh Jarahan Keranggar, dan membuat Jarahan Keranggar pun menjadi salah satu pemain asing yang top level di lini tengah sepak bola Indonesia, kawan-kawan. Nah, ketika Jarahan bilang dari posisi sudah tinggi malah turun, itu sebuah ya ketidaknormalan. Lebih itu artinya menyoroti tentang strata dari Eropa datang ke kawasan Asia Tenggara. Semua orang secara normal, kawan-kawannya, pasti ingin mereka merasakan, yang cinta sepak bola, yang menekuni sepak bola, bagaimana atmosfer sepak bola Eropa, bagaimana iklim sepak bola Eropa, bagaimana treatment, adjustment sepak bola Eropa. Kita pernah mengingat beberapa pemain lokal kita dari Liga 1 datang ke sana. Misal Alvin Tuala Salamoni main di Liga Belgia. Datang dia ke sana, secara lingkungan, secara fisik, secara stamina, gizi, massa otot, dan lain sebagainya, langsung coba disulap. Karena di Liga Indonesia ternyata tidak sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh klub-klub Belgia. Artinya apa? Ada perbedaan gap, ada perbedaan pandangan antara sepak bola Eropa sama Liga 1 Indonesia. Nah, oke, ujung-ujungnya kan tetap mereka dapat menit bermain. Jika itu terus dirasupi oleh pemain-pemain kita, pelan, kita pun harus fair. Mereka pun secara kualitas, kuantitatif akan mengalami penurunan. Pelan-pelan, nggak langsung ujuk-ujuk. Sentuhan-sentuhan Eropa itu pun akan
terikuti dengan sentuhan-sentuhan permainan sepak bola dari Asia Tenggara. Kan orientasi orang kan semua bermain sepak bola itu ke Eropa, bukan ke Indonesia. Iya, aku sepakat. Lagi, menit bermain bang, menit bermain. Ya, tapi ya kita nggak usah bahas teknis. Kita bahas aja dulu dengan prinsip sejak awal proyek naturalisasi ini, proyek pemain diaspora ini. Kita berharap mereka bermain ke Eropa sana. Kalau misalnya sudah balik ke Liga Indonesia, kawan-kawan seperti Rafael Strijk, Justin Hubner dan lain sebagainya, ya memang nggak menutup kemungkinan bisa mereka balik ke Eropa. Tapi secara talent scouting, secara pemantauan, tentu talent scout lebih mudah memantau di sana ketimbang di sini. Ya, bayangkan aja sekelas pemain-pemain top skor Liga Indonesia pernah David da Silva, yang akhir-akhir ini ya Matheus Pato. Ketika mereka sudah berada di top level, mereka pergi. Nah, tapi ketika mereka pergi nggak berkembang, balik lagi. Matheus Pato di Borneo FC nggak oke juga ketika dia balik. Nah, kalau kita bicara dari sisi itu, mereka mau lebih. Nah, kemudian yang kedua, kawan-kawan. Nah, dari sisi saintifik, dari sisi atribut untuk mengetahui pemain bagaimana perkembangannya, tentu di Eropa mereka ada GPS analitik yang lengkap ya, tactical training, kemudian ya lingkungan yang oke lah untuk bisa mengembangkan individu tersebut. Sedangkan kita sedang masih dalam tahap pengembangan. Nggak semuanya, bahkan klub mempunyai secara struktur hierarki departemen analis, departemen sport science. Nggak semuanya. Nah, itu kan elemen yang secara popularitas kadang nggak diperhatikan juga oleh sebagian pecinta sepak bola Indonesia kita, karena kita lebih mau menyoroti yang secara populis saja, yang populer itu kebijakan daripada manajemen, misal mendatangkan pemain-pemain top. Sedangkan aspek-aspek itu tadi yang aku sebutkan, kawan-kawan, ya belum begitu oke. Standar Eropanya itu belum nemu. Nah, kebayang nggak ketika datang dari Eropa yang sudah dimanjakan dalam tanda petik lah dengan segala fasilitas, kemudian ke Indonesia yang aku bilang bukan jelek ya. Ya kebayang nggak? Nah, kemudian yang ketiga, zona nyaman. Ya, suka tidak suka, Indonesia sebagai tempat destinasi yang akan luar biasa terhadap pemain kita, karena exposure luar biasa. Ibaratnya pemain-pemain diaspora kita itu selevel Messi lah. Di sana sini popularitasnya tinggi, kawan-kawan. Nah, ini pun jika pemain-pemain tersebut tidak kuat mental, tidak terlena atas situasi tersebut, ya masuk akhirnya ke zona nyaman. Ketika sudah berada di zona nyaman, akhirnya stagnan. Tahap level untuk berkembang itu udah nggak ada. Competitiveness-nya tuh nggak ada. Karena sudah merasa, enak nih Liga Indonesia. Kan kita sering merasakan informasi, kenapa pemain-pemain Indonesia kita, Liga 1, jarang mau abroad. Kan sering dibilang, gaji udah oke, fasilitas ini itu udah oke, jadi ngapain lagi pergi. Sehingga Asnawi Mangkualam melihat, dia dapat gaji tinggi di Liga Indonesia, kemudian pergi ke Liga Korea, secara gaji lebih tinggi masih Liga Indonesia. Tapi mentalitas yang dimiliki oleh Asnawi, aku respect, angkat topi. Tetapi kan nggak semua orang berpikiran seperti Asnawi Mangkualam saat itu. Nah, di situ clear ya, kawan-kawannya. Nah, artinya kalau misalnya kita bicara Asnawi, dia mau lebih berkembang. Nah, sekarang kan banyak dorongan dari kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia, gimana pemain-pemain kita bisa abroad. Desakan itu, dorongan itu. Tetapi sekarang harapan kita bagaimana pemain-pemain diaspora yang ada di sana bisa main ke Liga 1 Indonesia. Ini situasi yang menarik. Nah, alternatif, ini kan kita bicara solusi ya. Apa yang harus dilakukan pemain-pemain diaspora? Menurut aku, kawan-kawan, oke, kalau misalnya mereka tidak bisa settle lagi, sulit bersaing, sulit mendapatkan menit bermain di Championship ataupun di divisi keduanya, kawan-kawan, bermain aja di divisi di bawahnya. Ataupun ya klub yang maulah yang merekrut mereka. Ya otomatis secara exposure, secara pendapatan, kalau kita bandingkan dengan tawaran Liga 1 Indonesia, mungkin lebih baik tawaran Liga 1 Indonesia. Tetapi hal ini berlaku terhadap pemain-pemain muda. Harapan aku dari diaspora timnas yang masih usia emas ya. Kalau misalnya kayak Jordi Amat, aku memberikan toleransi, pun termasuk Tom Haye, ya ini masih debatable sih. Umur 30, aku harapannya masih bermain di top elite lah.
di Eropa sana kawan-kawan, kalau misalnya udah masuk 33, nah itu udah mulai bisa dipertimbangkan. Karena kan masa usia pesepak bola ini aktif nggak lama. Penting juga mereka memikirkan masa depannya, salah satunya terkait tentang finansial. Jadi itu solusi aku kawan-kawan. Nggak mungkin ketika bicara transfer, tidak ada klub-klub Eropa yang di bawahnya mungkin tidak melirik ataupun tidak mengetahui pemain-pemain tersebut. Nah, jadi ya well done. Kita lihat bagaimana situasi ini terjadi. Jangan dikatakan ketika kita turun kasta dari kasta 2 misalnya ke kasta 3 itu sebuah penurunan level. Banyak kok pemain-pemain yang lahir dari kasta terendah, pelan-pelan skill up, dia naik menuju ke divisi utama ataupun divisi tertinggi. Oke. Sepak bola Eropa dengan segala kurikulum, dengan segala sumber daya alamnya pasti menjadi harapan semua pesepak bola untuk bisa berkembang di sana. Gimana menurut kawan-kawan?